Kan udah tadi tuh Kak Kambeng sama Kak Budi udah satu game. Pertama kali Kak Cecep ngelatih Kak Budi tuh kapan tuh? Waktu di Aspak aja. Di Aspaka itu? 2000-an. 2000-an ya? 2000 ya? Awal. 2000. Iya, 2000. Awal 2000. Itu pun ada sedikit konflik of interest sama Ko Kim Hong. Wih. Iya, kita coba Kak. Oh, ownernya? Order deh. Jadi dia panggil kan Budi. Gue tahu nih Budi nih adek gue nih mainnya gitu tipenya kan. Bukan tipe gue sebenarnya. Tipe gue tuh. Biar orang juga tahu nih. Bukan berarti kakak beradik adiknya. Oh iya. Anak masih gitu ya? Karena tipe dia, tipe gue. Bukan American style. Oh iya. Tipe gue tuh Korea style, simple Basket ya. Simple basket. Kak Cecep tuh simple basket. Yang begaya-begaya diomelin tuh ya. Iya, gue nggak suka yang bergaya-gaya. Oh, bergaya begini diomelin Nggak lu? suka gue. Alasannya kenapa ya, Kak Cecep? Tapi kita hari ini kedatangan adik kakak nih. Legend. Tiga-tiganya legend basket Indonesia. Iya, bisa dibilang begitu ya. Iya. Dan Ada- tiga-tiganya SMA 3. Iya bener, Kak Bambang, Kak Cecep, sama Kak Budi. Yes. Dan untuk pertama kalinya mereka dalam satu frame. Tapi emang bener kata Ali Budi, katanya emang belum pernah foto bertiga. Belum. Satu keluarga benar. Dari kecil juga belum. Dari kecil juga belum? Iya. Gue bertiga paling gue, dia, sama adik gue yang cewek bertiga. Dia kan Yeah. belum lahir tuh. Yeah. Udah, dari lagi kagak ada bertiga gitu. Soalnya gue jauh gue sendiri. Pakai jersey basket gitu? Kultur kita juga nggak ada gitu-gituan. Oh gitu? Biasa. Wah, masing-masing aja udah. Tapi kan sempat maksudnya di dunia yang sama gitu. Iya. Maksudnya di dunia basket gitu kan. Nggak pernah juga ketemu. Enggak. Dulu kan bukan zamannya ini ya gadget ya. Oh foto. iya benar. Dulu kan pakai effort ya. Dulu fotonya effort. Satu, kedua juga generasi yang berbeda. Gitu. Iya. Oh kemarin yang celebrity game cuma lu berdua kayak ya? Iya. IBL ya? Ah, Kak dia Cecep coach nggak ada. sana. Iya. Oh, iya nggak ada bener. Gue diundang, gue nggak bisa datang. Oh, Kak Cecep nggak bisa datang? Tapi bagi lu kok, seberapa legend nih bertiga kok? Seberapa legend? Iya. Wah, satu sih. Kak Bambang. Gue Kambeng nih dulu sebelum Kak Budi ini kalau gue nggak salah Rarat ya. Timnas termuda Kambeng dulu. Bener gak? Kak Budi itu kan SMA kelas 2. Kambeng itu dulu SMA kelas 3. Jadi gelarnya dulu punya Kambeng. Oh. Timnas senior termuda. Bukan KU 17, bukan senior. Dan ciri khasnya fadeaway. Oh, gini. Mundur. Bahkan katanya di zaman itu fadeaway itu belum Belum ada. Beliau duluan katanya. Sombongnya dia begini, Michael Jordan fadeaway gue duluan keles. Iya bener. Karena Ya, dari waktu zaman itu memang Michael Jordan masih di Kampus. North Carolina. Carolina, iya. NCAA. Belum muncul zaman itu masih Magic Johnson, Dr. J, Iya. Karim, James Worthy. James Worthy. Julius Larry Irving Bird. gitu. Julius Irving. Oh iya. Bener. Julius Irving. Iya, Dr. J. Dr. J. Tahu dia. Dulu nombok juga kan? Hah? Nombok juga? Nombok. Iya makanya. Terus gue SMP SMA kan otomatis lihat Kobatama aspak beliau. Layar kaca Cecep. Jordannya ini, udah bertiga sih kacau. Udah full Iya, ya. Full lah. Kalau gue terus terang Kambeng emang nggak ngalamin gue, maksudnya nggak ngeliat dari zaman gue. Yang lu lihat Justru siapa? Kak Cecep awalnya. Gimana lu lihatnya gimana? Tegas dia, mondar mandir, Gimana? gini, pakaian Gimana? hitam semua nih, Cirit, pakai tolak gini kus. mulu dia. Jangan selingkuh. Baju dimasukin nih, gue tahu apa gaya-gayanya nih, baju dimasukin nggak ada yang keluar sama sekali. Ikat pinggangnya kelihatan, itu Kak Cecep tuh gayanya dulu. Emang iya Cecep gitu? Bener kan? Tuh, Rambut. Rambut klimis, sebelah pinggir, dulu panjangan, nggak kayak Panjang, gini. gondrong. Dulu panjangan. Lama. Karena gue lumayan ngikutin Kobatama zaman dulu. Iya. Kalau dia kan langsung jadi ngelatih langsung, kan nerusin main. Kalau dia kan aktifnya di main nih banyakan kan, biasanya kan. Sadar diri lah gue. Setelah main baru. Tapi ada yang emang nyamannya di belakang layar nih kali ya, Kak Cecep ya?
Enggak, waktu itu kan gila persaingan basket kan gila dulu. Pemainnya susah kita. bagus-bagus. Udah gue sadar diri, nggak akan bisa. Emang angkatan Kak Cecep siapa sih Kak Cecep yang Dia beda setahun kan. beda setahun Kang Beng? Beda setahun doang ya kayak. Johnny Harry, banyak Banyak ya Indonesia waktu itu ya. Banyak waktu itu. Belum yang pemain-pemain keturunan Tionghoa-nya kan, yang keturunan Chinese-nya kan, itu bagus-bagus juga. Ada di SMA 3 Kak? Oh, dia seperti enggak, maksudnya di klub-klub gitu. Oh, di zaman itu. Kalau mereka kan selatan kan. Memang di zaman itu 80 ke atas, ke bawah ya, di 80 70 sih ya. Itu memang pusat basket kan adanya di Lokasari. Iya. Nah, di sana tuh. Semua ngumpul situ tuh. Iya, di sini walaupun ada basket di daerah selatan atau pusat, pusat selatan masih mending. Kalau di selatan kan masih ada SMA-nya SMA 3, SMA 6, 70. Dulu 11, 9 kan gitu kan. Iya. 11 Ada sebelum PL kan. Iya. Masih lumayan. Kalau di pusat paling cuma Kanisius doang sama Cikini. Percik. Percik. Ya, itu. Kambing sama Pak Uut, sama Pak Tahir ya? Ya, enggak, kalau Uut SMA 3 juga. Dia dari atas gua 2 tahun. Oh, Gua kelas 1, dia kelas 3. Dia angkatannya Ikang tuh. Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Dia dari sekolah udah pakai sarung tangan sebelah nggak? Belum ada. Michael Jackson belum ada dulu. Kalau di absen, Ikang masuk. Iya. Mau manggil Pak Guru, Pak, sebab Pak. Nah, dulu zamannya Uut satu angkatan tuh pemainnya tuh ada Jono, adiknya ADMS ya. Kakaknya ADMS apa? Jono tuh, adiknya ADMS. Oke. Terus kemudian ada Hendras. Wah, kita ya Lumayan Enggak, jauh sih. harusnya lo tahu kok Mas Henders lo pernah. Lo tahu. Latihan alumni lo pernah ada. Oh, Mas gitu. Henders ada. Masih main dia. Tapi nggak sering. basket. Ada beberapa kali lo ada, dia ada. Oh, Ada. gitu. Orang yang udah tua banget deh. Oh iya. Mukanya iya. mirip-mirip Embeng sih. Masih main. Kalau angkatan Kambing, tokoh publik sama artis siapa Kak? Oh, angkatan gua Yang jadi dulu Selain Kambing ya? yang Iya, bener. Enggak siapa ya? Oh, sekarang nih ini Rahmat Gobel. Oh, seangkatan. Satu angkatan. Gue IPA, dia IPS. Oh, Tapi Mas gue Boy? gaulnya sama dia orang, sama anak IPS gue. Mas Boy. Kalau lagi IPA kan lagi alim-alim belajar terus ya nggak? Kalau Mas Boy, Boy mana? Mas Boynya Mas Erik. Oh, Boy di Oh, bawah. Oh, di bawah jauh. angkatannya Kak Cecep, Mas Boy. Wah, gua ngajar dia ada di ngelatih. Dia 84 deh. Di Udah belum? SMA 3 dulu emang bukan Setiabudi? Bu, tadinya di sana jadi satu tuh sama SMA 4. Sama SMA 4? Iya. Oh. Di Jalan Batu itu. Pindah ke sini dibangun. Di Setiabudi. Gue Baru tahu nih. Baru tahu. Baru tahu. Gue lihat sejarahnya SMA 3 deh. Gua kira tuh dari awal di situ. Enggak, Kambing. tahun 50-an. Pindah ke Setiabudi. Diriinlah SMA 3. Itu makanya itu disebutnya makanya SMA Teladan karena itu emang buat percontohan. Oh. Makanya disebut SMA Teladan. Tapi baru tahu gue juga jalur prestasi basket tuh udah nggak ada. Jalur prestasi basket diawali sama dulu nggak ada jalur prestasi basket. Emang nggak ada juga nggak dulu? ada. Itu Pak Didi. Oh, bukan Pak Tahir. Bukan Pak Didi karena ada kebijakan dari pemerintah DKI waktu itu. Kan ada Popsi tuh. Nah, dibikinlah sekolah-sekolah rujukan untuk basket, cabang basket siapa? Maka masuklah di situ Ito, Riko, siapa lagi itu. Karena jalur basket junior itu disekolahin ke situ untuk basket SMA 3. Karena dari sebelumnya SMA 3 emang bagus basketnya. Volley SMA 6. Itu siapa Kak? Tololing. Emang SMA 3? SMA 3. Ya, baru tahu gua. Riko, gitu. Andi Batam. Iya. Itu karena jalur itu dia pakai karena ada kebijakan dinas olahraga DKI untuk jadi sekolah-sekolah rujukan untuk memajukan olahraga cabang-cabangnya basket SMA 3, volley SMA 6 itu zaman itu. Itu tahun 90-an tuh. Sebelum But. Sebelum. Karena itu di atas gua kan. Itu Pak Didi dulu Itu kan kepala ada- sekolah SMA 1, Oh, dipindahin. pindahin ke SMA 3.
Kalau zaman kita tuh kepala sekolah siapa ya? Asrul ya pertama ya? Pak Asrul. Oh, Pak Asrul dulu. Asrul, Iya, guru gua tuh. Oh gitu. Pak Asrul guru? Iya. Asik tuh. Pak Asrul. Kita cuma kelas 1 doang Dedi kan. kan, rapi kan. Rapi. Iya. Klimis. Asrul Hotip kalau nggak salah namanya. Iya, klimis. Tapi kalau nggak salah tadi ngobrol sekilas sama Kak Cecep justru berlawan ini Pak. Kak Cecep justru sempet nggak pede masuk SMA 3. Karena pesaingnya banyak ya? Iya. Tuh. Betul gitu? Iya, pertama sekolah teladan. Iya. Kita pendidikan pas-pasan, otak kita ya. Udah gitu dengar anak pejabat banyak di situ. Wow iya, artis juga. Artis juga. Nah, gue nggak mau, gue minta pindah ke SMA 8. Tapi nggak dikasih sama orang tua. Lo jalan aja kalau mau dari rumah dari Guntur Dari ke Guntur SMA 8, ke apa sih lumayan? Lumayan juga. Lumayan. Bukan jauh aja, jauh sih. Gila. Akhirnya paksa masuk SMA 3. Gue nggak mau SMA 3. Memang dari dulu begitu. Gua ingat juga kan ada adik ibu gua, Iya. gua SMP ke sini tinggal di rumah. Gua ngeceritanya nih. Nah dia mau masuk SMA, Iya. mau masuk SMA 3. Dulu kan mahal, nggak ada yang nyanggup maksudnya. Karena sekolah ini apa namanya percontohan kan untuk iya. itu. Nggak masuk karena harus bayar mahal. Gitu. Jadi memang akhirnya makanya disebut SMA 3 itu dulu ya. Nih sorry gue bilang orang-orang kaya lah Iya. istilahnya gitu. Maka yang banyak kan terutama waktu zaman gue tuh ke atas tuh banyak dari Cikini sama SMP 1 yang masuk situ. Menteng ya. Pokoknya anak kaya ngumpul situ semua tuh. Itu anak-anak pejabat apa segala ada tuh yang tinggal pada di Menteng tuh. Iya, Pasti ada. di situ semua. Itu juga Sama ada yang SMA ngalamin 4. juga gitu ya. Iya. Sama SMA 4. Oke. Oh, dua SMA itu tuh. 7 tuh dulu SMA 4 7. 7 bagian yang nggak dapet SMA 4 baru 7 tuh. Gitu. Sisa-sisa. Sisaan. Nilai-nilainya gimana masuk Iya. 7. Ya masih Nggak tawuran-tawuran pas-pasan tuh. juga, nggak pas-pasan Zaman juga. kita kan udah mulai pakai nilai gitu ke sini kan. Iya. Zaman gua ke atas itu nggak pakai nilai gitu, masuk bayar berapa gitu. Oh, gitu? Iya, nggak ada seleksi, bayar. Makanya tadi gue cerita kan, ada ibu gua mau masuk situ, nggak nyanggup, bayar gede. Iya. Beli bangku ya. Ya, kan dulu kan kalau masuk sekolah bayar kan. Bayar Tapi uang zamannya pangkal Kambeng, istilahnya, uang zamannya Kambeng tuh basket di 3 udah ditakuti tuh. Waktu sebelumnya di atas gua udah ditakutin. Oh. Makanya zaman itu gua kelas 1 aja. Ditambah gua ada kelas 1 aja tuh mau masuk tim SMA 3 tuh. Susah. Oh iya. Oh, buat mereka aja susah lu bayangin. Nggak bisa. Gila. Gua Susah. aja minder. Ada yang duduk di kursi timnas juga nggak selain Kambeng pendahulu senior. Nggak ada emang. Nggak Oke. ada. Paling Fahri doang. Fahri ya DKI pernah lah, tapi nasional. pon, pernah. Itu pun berat juga Fahri tuh. Karena kan Kambeng. enggak. Fahri keras Safari. Oh, Om Fahri. siapa? Omnya Fana. Bapaknya Pras. Iya. Itu kan SMA 3 juga. SMA 3. Itu paling deh. Gokil ya. Masuk seleksi DKI ya, susah karena waktu itu ada Waringin. Gue bilang zaman itu kan pusatnya di sana di Mangga Besar. Di Lokasari. Basket ya, basket. Ada lagi beda nih. Kalau gue ngomong sama kamu nih beda nih jadinya nih. Iya. Lu lokasinya yang mana Mangga Besar? Zaman kita tuh Iya. yang menguasai basket tuh orang keturunan semua. Jarang orang yang Melayu. Yang Melayu. Orang keturunan semua. Jadi masuk dia itu susah. Karena memang waktu itu yang gue Gila sisa juga. ya di bagian pas tahun gue sisa deh kelihatannya di mana. SMA 3 dulu kan zaman itu sekolah Chinese masih banyak. Sekolah Tionghoa di situ pasti ada basket mereka. Kalau sekolah yang lain nggak ada. Nah sekolah yang ada lapang basket itu SMA 3. Maka dulu yang kalau lo gua nggak ada fotonya sih, itu kayu deh ininya, penyangganya tuh kayu, dibikin dari kayu. Yang asli punya SMA 3 tuh yang di bawah tuh. Yang di bawah. Ya, yang lapangan bawah. Bawah yang ada. Yang dekat kantin. Enggak. Oh, yang bawah depan kelas gue IPS 8 depan. IPS itu. Nah, iya, itu. iya. Itu lapangan asli tuh.
Yang kesana dikit mundur situ itu lapangan voli. Oh, dulunya voli. Yang ringnya pendek kayak, yang ringnya pendek. Yang pendek, Pendek. yang dekat pintu masuk. Pintu masuk. Halaman yang gede itu, Iya. yang gede itu dulu rumput. Yang buat upacara. Itu tempat main bola. Maka Iswadi itu sama SMA 3 tuh. Iswadi Idris. Menpora sempet ya. Iswadi Idris ya. Pemain nasional bola. Nasional bola. Kebanyakan kan Oh, Iswadi Idris kiper ya. Enggak. Bukan. Salah. Pemain legend itu. Oke. Ini It's okay. udah mau bulan November soalnya. Mau akhir tahun nih. Legend tuh, Oh, Iswadi Idris tahu-tahu gue tahu. Awalnya udah liburan-liburannya di pala nih. Itu kalau nggak salah angkatannya siapa ya? Angkatannya mungkin Roni Patina. iya Roni Patinasan. Enggak, kalau sekarang mungkin Abdul Rizal Bakri tuh. Oh. 80-an. Itu kakak beradik juga SMA 3 semua nih, Irwan, Indra semua SMA 3. Oh, anaknya Bakri tuh. Enggak. Enggak, Bapak dia kan kan kakak. Oh, kakaknya ya? Iya. Abu Rizal, Nirwan, Indra, itu udah SMA 3 semua. Adi Aksa Daud sama 3. Ada Iya kan? di bawah gua Menpora, tuh. Iya. Gua kelas 3, dia kelas 1. Oh, gitu. Barengan di bawah dia setahun. Siapa kamu? Oh, ada kelas. Ada kelas aja. Ownernya Garuda. Oh. Andre Oh, Mamoya. iya, juga ya? Iya. Itu angkatannya depan. Depan. Pak Japra. Berarti ada yang saya Daud kelas 1, Kacem kelas 2 gitu ya? Udah jadi Menpora belum nih? Kan SMA gila. Kan iya, Mas Budi kan? Bener, Budi. Iya, Dapat timur. rumah lo. Iya, Iya, campur situ. Iya, campur. Iya. Tapi Kak Cecep ke sekolah jalan kaki. Dari Guntur. Iya. Tadi Ah, yang cerita. bener. Iya. Kan Oh, Halimun itu. Halimun, nyebrang Imperium, nyebrang Menara Duta. Udah tinggal lurus ya. Landmark udah ada sih. Enggak, udah. Landmark kan Landmark. sana Kang. Menara Duta, Menara Duta. nyebrang Kuningan. Iya. Iya. Dulu masih Gang Edi tuh. Iya. Oh, Gang Edi, iya. Masuk. Gembira. Gembira, iya. Pasar Gembira, lewati Tanggul, istilahnya dulu Iya, kan. dulu tanggul sengon ya. Belum ada jalan Kuningan. Iya. Kata Kak Cecep daripada ke Bukit Duri. Candu gitu ya, jauh ya, jauh. Berarti SMP 57 berarti? Nanti Oh, SMP 57. Kak Budi juga ya? Gue SMP Percik. Oh, Bercik. Percik. Yang gue ceritain kan, gue percik karena kan Mbeng kan waktu itu kan pacaran atau nikah sama Kasinta kan. Kasinta tuh anak Porci, sekolah Percik. Yeah. Gue dimasukin situ. Kak Jimmy. Iya, Kak Jimmy. Enggak, itu juga gara-gara itu, karena anak-anak Percik kan udah ada Porci tuh, ada klubnya Percik udah masukin ke sana aja dah. Kita bilang kan masukin ke Cikini aja. Karena dulu pakai nem kan, nem gue tuh jelek. Oh, kita juga masih Sama, pakai tenang, nem. tenang, kita jelek semua. Tapi angkatan kita mau lagi caur-caur tuh. Semuanya. Iya. Sama tiga hancur ya. Semua sekolah ya, semua sekolah lagi hancur. Kalau Anda Gue masuk 3. enggak nemnya? 36 gue. 36 dulu boro-boro masuk 3. Orang abang gue aja angkatan 99 41 baru diterima. Pas lu putar tuh tahun berapa? Puta, nggak pernah gue puta gila. Bukan. Tapi yang gue tahu ini apa namanya Pelita Jaya ya kamu ya? Pelita Jaya. Iya, si Awalnya juga. IM, awalnya IM. Oh iya. Iya, Itu Pelita Jaya. awal gue menetapkan diri di pribadi gue. Waktu itu kan belum ada, masih amatir, masih ada istilah amatir profesional. Iya. Gue mau profesional. Gitu. Makanya gue ditawarin Bakri, gue minta kontrak, gue minta ini, oke, udah. Banyak yang sanksi waktu itu. Wah, nggak mungkin loh, sampai Fahri pun, sampai anak-anak game, nggak mungkin loh dengan cara begitu. Orang ini basket hobi doang kan. Oh enggak, gue mau. Ya udah, awal Pelita Jaya berdiri tuh. Kita yang termasuk yang ngebangun Pelita Jaya. Oh, iya. Udah Di basketnya. Tapi udah Bakri dari zaman dulu. Udah lah, udah. Oh, udah Bakri ya? Udah. Dari dulu kaya berarti dulu ya? Oh, udah ya. Masa Udah. dia beli. Dulu kalau nggak salah Bakri pusatnya di ini olahraganya di Lebak Bulus ini. Enggak, Ada bola, bukan- ada bukan tenis. Lebak segala Bulus. macam. Serengseng. Di Parung situ. Parung serengseng. Apa gitu. Makanya dibangunlah sama mereka tempat bola, tempat atletik, voli apa segala pusatnya di situ. Cuman basket kan latihannya di hall tetap. Ada Nia Ramadhani suka nonton. Belum ada. Kamu juga si game juga ya, kamu ya? Hah? Si game ya? Apanya? Sempet si game ya? Timnas Oh iya, Iya. Si game
Di tahun berapa ya? Mulainya tahun 83 ya, SEA Games Singapura 83. Wah, 83 baru lahir. Iya sih. Dia baru lahir nih udah SEA Games. Tahun 81 udah ikut kejuaraan Asia gitu. Berarti umur 17 udah mewakili Indonesia. Iya, udah. Lo di warnet. Iya. 17. Gitu. Iya. Di rumah bandar kan sekalian. Oh, berarti turun-temurun nih. Tapi pernah ini nggak sih bertiga? Latihan bareng gitu kalau lagi, senggang latihannya. Gitu, Di Guntur lah minimal gitu maksudnya. Latihan bareng sih enggak, tapi Main. Ya main di Guntur bareng pernah. Pernah main-main gitu, pick up game gitu aja di Guntur. Tapi kalau latihan sih enggak pernah sih. Yang ada gue yang dilatih mereka berdua. Iya. Sama Tapi kan lagi. sempat lo mention waktu itu ya. Iya. Awal mulanya dari mereka kan? Iya. Kalau awal-awalnya gue memulainya tuh dari Mbeng emang. Ah. Tapi pas gue udah mulai ke pro, terus di suatu saat gue satu tim sama Cecep, ya udah Cecep yang pegang gue. Nggak megang sih, maksudnya ada di circle ini gue lah, maksudnya circle sejarah basket gue. Berarti Kak Cecep pelatih lu pemainnya gitu? Iya, Di Aspak. dia Di Aspak? Iya. Ada konflik of interest nggak? Kayak, oh ini adek gue nih Kak Cecep. Ya gue nggak tahu, lo tanya dia aja. Kalau gue sih nggak mikirin itu ya, gue nggak mikirin. Sebelumnya, Lu sebelum ke Aspak kan di IM kan? Iya dia. IM dulu kan? nah itu, kalau sejarah IM, nah waktu itu kan IM ikut Kobatama, terus selesai, nggak ikut lagi. Nah waktu itu gua sama Johnny Harry tuh. Sudah hari. Nah, kita coba bangun lagi IM deh, bisa biar ikut Kobatama. Karena udah ada pemain muda-muda nih, yang dibina nih ada Gepeng, ada Budi. Nah, di itu itulah terakhir gue main bareng sama mereka. Main bareng. Pernah. Pernah main bareng? Pernah. Iya, pernah. Pernah. Jadi satu tim kejuaraan DKI dulu kan. Kan Itu mau tahun ikut berapa? Kobatama kan mesti juara DKI dulu. Jadi gue, Johnny, timnya dia, Budi, gue sambil ngelatih. Iya. SMP lu, Kak? SMA dia kalau nggak salah. SMA kelas 1 deh. Gila SMA kelas 1. Terus si Gepeng. Nah itu jadi juara DKI, nah, baru masuklah Kobatama IM. Oh jadi sempat mereka. satu pertandingan main bareng tuh? Kompetisi apa? Kompetisi DKI. Kompetisi DKI. Oh kompetisi DKI. Iya, lebih dari IM satu lagi. pertandingan berarti. Iya. Setelah masuk Kobatama Iya, baru iya. kita mundur. Pas kalau lagi di lapangan main berdua, passing-passingannya berdua doang nggak? Yang lain dilupain gitu, dikacangin. Karena ada kagak passing-passingannya dua doang. Kagak. Oke. Nah itu yang pertama munculnya lah yang istilah tandem itu di Indonesia tuh, Budi Gepeng ya itu di situ dilatihnya. Oh, Jordan Pippen. Iya, jadi begini aja, yang satu passing begini, yang satu udah tahu mana. Iya. Tapi bicara konflik of interest, Pak, di saat gue lagi menggarap dokumenter Kak Budi kan sempat menggali dari Kak Cecep sama Kambeng lah. Kak Cecep pernah cerita nih, kalau di dalam saat ngebina Kak Budi, mereka sempat berdebat. Bener nggak, Kak Cecep? Iya. Wih, Coba ceritain. Berdebat, nah, diceritain deh. Jadi gue kehidupan dia kan basket gue nggak tahu. Iya. Karena gue di daerah kan di Bogor, di Bandung. Iya, Bogor Bandung. Bandung. Gue nggak tahu nih. Pas gue datang ke Jakarta, namanya tuh udah meledak juga tuh. Namanya Bu. Gue bilang, anak segini sama dia anak segini lo udah pegang kontrak gini-gini. Iya. Ntar ada apa-apa lo gila lo, gue bilang. Berantem, enggak itu udah ini enggak. Kalau gue kan orangnya apa ya, idealis gitu, nggak dulu nggak ada entertain gue nggak ngerti deh basket entertain, yang penting simple basketball gitu. Nggak boleh anak kecil gini masih kecil ya, 17 SMA lo udah buat kontrak, mati dulu bener, berantem berdua. Iya itu kontrak aparel ya, kayak sepatu. Oh, udah ada tuh. Endorsement nih berarti. Udah selebriti di Bisa zaman itu. dibeli nih. Udah. Udah di endorse sepatu nih. Karena gue bedanya, kan gue bilang tadi, waktu gue main aja, enggak, gue mau profesional. Oh Jadi iya. gue mau secara lingkungan gue yang kecil ini aja, dari pengetahuan yang ada di luaran yang mana profesional dan amatir, waktu itu kan masih dipisah itu ya, ada amatir profesional, bahwa dengan ini pertama dengan profesional tadi, mudah-mudahan kita bisa kita bisa menghasilkan ya,
misalnya paling kan kebutuhannya untuk apa? Ongkos, Iya, iya. ya kan? Kan nggak ngandel orang tua. Kemudian untuk ya jajan-jajan kan lumayan. Yang kedua bahwa dengan cara profesional ini bahwa ini yang paling penting bahwa dia memang bahwa ini emang pekerjaan gue loh, memang ini Yang hidupin gue. bukan hidup ya apa? Komit. Ini komitmen gue Iya. di olahraga ini supaya gue bisa terus untuk berprestasi, untuk menuju prestasi. Komitmen itu sebenarnya. Kalau sekarang kan udah berkembang lagi kan. Sebenarnya Itunya benar. Iya. Gue setuju. Tapi yang kontrol itu gimana? Kan mesti ada kontrol dong. Dulu kan belum ada manajer. Iya kan? Oh berarti sebenarnya ibarat kata Kak Cecep nih manajerial ya dari sudut pandang itu ya. Lo mesti latihan yang benar, segala macam benar, kontrol diri segala Iya. macam. Karena nggak main-main nih. Nggak main-main, lo mesti attitude yang benar segala macam, jangan maluin. Lo kan udah dikontrak orang. Kalau udah dikontrak berarti ada konsekuensi yang gede gitu Konsekuensi ya. yang gede. Iya. Oh berantemnya di situ tuh. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue Solusi. lepas kan. Karena adik. Ya udah lo gue bilang, ya lo atur deh gue bilang. Jangan sampai belamsak gue bilang. Belamsak juga kan. Nah, kan gue bilang apa? manajernya waktu itu bini gua yang ngatur. Sampai strateginya nih waktu dia mau pindah ke Adidas kan Demis deketin nih. Oh, dia ini sudah Adidas nih ya? Udah Adidas yang Nike Purnomo. Dari Nike mau ke sini kan. Gua bilang Purnomo, Pur, Budi mau dikontrak sama Reebok. Gua bilangnya Reebok, nggak bilang Adidas. Wah, ya lu segitu ngasihnya nggak pernah naik segitu aja. Gua bilang. Oh, nego-negoin. Oh. Kambing. Oh, akhirnya pindah, nggak gimana, terus pindah ke Demis lah. Adidas. Tapi memang harusnya kayak sekarang nih, kalau modern sekarang nih, kalau kita lihat informasi di NBA, harusnya memang di kita pun harus sudah ada pada saat pemain itu di draft masuk ke profesional, harus masuk classroom. Oke. Kayak di NBA kan gitu. Iya, betul. Classroom buat apa sih? Dia ada satu sebelum dia masuk Main. ke kompetisi, dia di classroom dulu, dia apa istilahnya dikasih pelajaran. Kayak public speaking. Iya, semua deh kayak gitu. Table manner. Iya. Gimana ngatur uang. Oh NBA ada gitu NBA. Iya, lengkap. Iya, semua pemain yang draft tuh pasti digituin. Karena dia udah jadi produk ya Kak ya. Iya. Udah jadi produk, dia udah siap. Nggak bisa sembarangan. Nah sekarang Iya. kita belum ke tahap itu Kak berarti. Harusnya begitu. Tapi yang setahu gue udah. Yang kemarin rookie combine tuh udah 2 tahun ini terakhir udah dibikin begitu. Tapi istilahnya ininya gue nggak tahu. Isinya tuh gue nggak tahu. Isi pelajarannya gitu Gue ya? nggak tahu. Tapi ada, itu udah ada. Gitu, udah ada. Kayak misalnya ada pembicaranya waktu itu kalau nggak salah sempet Dodo pembicaranya. Terus ada sempet Muhammad Rifki juga sempet. Tapi materinya gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu materinya. Oke. Karena penting itu. Masalahnya pertama kan menyangkut uang. Iya. Uang itu maksud gua gini. Dengan lo bekerja profesional berarti kan uang mengikuti lo. Betul. Sementara ini kan belum berubah. Iya. Lo bilang profesional, tapi nomor satu lo uang. Lo belum kerja udah nanya berapa gue bayar. Kan nggak begitu. Itu nggak profesional ya? Nggak profesional. Kerja dulu aja gitu. Dengan kerja, duit akan mengikuti. Itu kan maksud gue. Jadi kerja nomor satu atau prestasi nomor satu, baru duit mengikuti. Habis itu lo minta lo semua mau lo, silakan deh kayak Michael Jordan atau Stephen Curry ya nggak? Iya. Memang udah kualitasnya kelihatan. Ini belum apa-apa udah dibayar berapa? Ya. Itu nggak profesional. Wah, Gila. Kagak. Angkanya dulu yang penting. Nah, Iya. itu yang mesti dirubah sekarang supaya itu kan akan ngedorong nanti prestasi mereka, akan berusaha terus kan, dan mempertahankan juga berusaha terus. Emangnya banyak Kak pemain yang attitude-nya begitu? banyak. Ya jangankan Tunggu, di sekarang apa ya di angkatan Sekarang justru pertanyaan jangan gue. ya, jujur aja ya. Jangankan di
rookie ini buat ke klub yang sekarang di IBL ya, buat dia naik ya bermain. Di tim nasional pun yang sekarang pun masih begitu. Waktu dulu zaman gue Mbeng mungkin lo kepilih tim nasional, lo udah pride, lo udah bangga banget, lo mau dapat digaji 250.000 ke 100.000 ke, ya kita udah bangga gitu. Iya. Kalau sekarang enggak. Mungkin Makanya nanya dulu, gue dapat gajinya berapa per bulan? Begitu. Tapi awal triggernya dari mana itu apa maksudnya? Culture itu gue nggak tahu. Karena kan gue udah nggak di situ ya. Oke. Karena mungkin zaman udah sekarang gitu di mana-mana kali di kantor juga gitu ya. Nggak, karena nggak diatur. Tapi itu nggak bagus juga berarti kan? Sebenarnya. Gua udah lama prediksi seperti itu. Oh, Nanti gitu? satu saat waktu Kobatama udah mulai nih, gua udah retired, terus Kobatama udah mulai bagus lah, bisa dari anak-anak udah bagus. Lama-lama nih tim nasional nggak akan laku, akan ditanya nanti begitu. Gua pas tim nasional honor gua berapa sebulan? Gitu. Karena aturannya nggak dibikin gitu loh. Padahal bahwa tim nasional itu selain aturan sama regulasi harusnya bikin satu pride di mana pemain yang masuk tim nasional ini buat pemain tersebut nasionalismenya tinggi, kemudian juga mereka punya harga gitu loh, walaupun unlimited, nggak ada harganya nih, nggak tertera, tapi dia punya harga. Berarti lo nanti lo keluar dari tim nasional lo bisa dibayar gede gitu loh, jadi ukuran gitu loh. Value-nya di situ. Punya value betul. Ada sertifikat itu yang nggak tim. dibangun, Iya. nggak dibangun. Jadi kayak begitu. Nah berarti kalau kan udah tadi tuh Kak Mbeng sama Kak Budi udah satu game. Pertama kali Kak Cecep ngelatih Kak Budi itu kapan tuh? Waktu di Aspak aja. Di Aspaka itu? 2000-an. 2000-an ya? 2000 awal. 2000. Iya, 2000. Awal 2000. Itu pun ada sedikit konflik of interest sama Ko Kim Hong. Wih. Iya, cerita coba Kak. Oh, ownernya? Ownernya. Jadi dia panggil kan Budi. Gue tahu nih Budi nih adek gue nih mainnya gitu tipenya gini. Bukan tipe gue sebenarnya. Tipe gue tuh. Biar orang juga tahu nih. Bukan berarti kakak beradik adiknya. Oh iya. Anak masih gitu ya? Karena tipe dia, tipe gue. Gue kan American style. Oh iya. Tipe gue tuh Korea style, simple basket ya. Simple basket. Kak Cecep tuh simple basket. Yang begaya-begaya diomelin tuh ya. Iya, gue nggak suka yang bergaya-gaya. Oh, bergaya begini diomelin tuh? Nggak suka gue. Alasannya kenapa ya, Kak Cecep? Karena buang energi banyak. Oh. Kalau dari sisi pelatih kan tuh. simple energi lo berkurang, sedikit lo buang. Iya. Akibatnya kalau energi banyak, ada aja yang cedera, pinggangnya cedera kan. Ya nggak? Nah, itu yang belum di-create gimana caranya. Kita ngomong kalau mau yang stylish banget kan lo mesti jaga diri. Iya. Ada pemain kita yang bisa jaga diri dari spare money-nya. Nggak ada. Kalau ada dia, gua dapat duit sekian. Iya. Gua terima ilmu bukan dari pelatih aja. Gua mesti bayar orang. Ya. Kayak pemain NBA lah ya. Iya. Tapi zaman dulu kan belum ada. Nggak ada kan? PT gimana supaya pinggang gua bagus, otot gua bagus, segala macam. Jordan aja pakai pelatih senam sendiri. Pelatih senam bukan basket loh, senam loh. Senamnya ada tuh? Ada Ada untuk pelatih ngumpulin fisiknya dia diri. ada. Wih. Ada. Zumba. Bukan. Senam. Oh, senam. Untuk ngelumpulin diri segala macam. Gue dengar itu Ada balet. pelatihnya sendiri. Oh gitu. Sampai dia Kalau Kobe core-nya tap dance. bagus segala macam. Oh iya. Oh ada tuh. Nah orang kita belum gitu. Ya kan Makanya pelatih itunya kan Bobby. Makanya gue cuma simpel basketball Mainnya aja. leher ke atas tuh. Jadi biar nggak buang energi. Banyak kan dia buang. Nah terus Akhirnya dipanggil kan Hakim Hong. perdebatannya gimana tuh? Gue bilang, udah gini deh. Lo panggil, tapi dia mesti ngomong sama gue. Wih, apa? Oke, gue mau ngomong. Udah pokok gue simpel, gue nggak mau suka yang gini-gini. Lo bisa passing yang bukan tipe lo, yang bisa langsung. Kalau lo nggak usah pakai action lah. Bilang, lo passingnya simpel aja. Iya, jalan. Sempet berantem gue. Tapi pas lepas itu kita ngomong industri, gue ngalah sama dia. Akhirnya yang Kita lakuin kayak ngomong gitu industri ya. Iya. Industri ya. Iya.
Fair ya. Fair dong. Tapi masalahnya begini. Gini. Di awal Mr. Kim tuh udah tahu dia. Waktu gue main dilatih Mr. Kim, itu dia waktu gue di Aspak, itu dia udah gue ajak tuh SMP lah Bud ya. Gue ajak ke SMA. waktu gue ajak ke ini. Enggak, lo masih SMP, belum SMA. Waktu gue ajak ke mainnya di lapang fluid. Oh, SMP. Ah, Iya. kecil kan. Itu Mr. Kim gue ajak datang ikut latihan. Disuruh lagi besoknya, "Bang, ajak lagi." Mr. Kim bilang, "Bang, lihat nanya anak nih. Ini Indonesia 10 tahun waktu itu ya, 10 tahun lagi nggak akan seperti dia lagi, nggak akan ada." Mr. Kim yang ngomong, makanya Mr. Kim tahu. Nah, dalam perjalanannya memang ya kayak Cecep, mungkin filosofi bermain basketnya beda, ya kan? Dia ikut Korean style. Tapi Mr. Kim sebagai orang Korea juga dan itu pelatih juga pelatih gua juga, gitu. Dia bilang. Kemudian dibilang, "Bang, yang salah misalnya passing, yang salah misalnya dia passing pada saat momen tertentu, trik tertentu dia passing." Budi kan, temannya nggak bisa terima. Yang salah bukan Budi, yang terima. Yang ini karena nggak tahu Connect-nya. nggak connect. Iya, Chemistry-nya. Dan gue di situ gue belajar juga, benar juga. Makanya tim itu kan olahraga permainan harus begitu, mesti punya chemistry. Nah, kenapa Budi sama Gepeng bisa? Kan ketemu chemistry. Kenapa Pippen sama Jordan ketemu? Karena chemistry-nya ketemu, itu tandem muncul. Memang perlu itu. Nah, itu yang nggak ada, itu sekelas Mr. Kim yang ngomong ya. Gitu. Tapi secara industri gimana tuh, Kak Cecep? Secara industri akhirnya ngalah. Ya memang harus begitu emang, kalau kita ngomong industri. Soalnya mau nggak mau entertaining ya. Iya, entertaining. Yang no look pass tuh, no look pass. Apalagi sekarang. Sekarang kan hiburan sekarang. Oke, nggak apa-apa. Lu tujuannya apa? Gue mau nyari sponsor yang banyak nih. Karena ada Budi. Oke, tapi di basket lo mesti ikutin gue rulesnya gitu. Oke, akhirnya sejalan dua-duanya. Jadi itu sponsor tambah banyak. Oh, beneran tuh ada. Dan memang fenomena yang gue lihat, gue udah nggak ikutin juga ya. Gue lihat waktu dia pindah dari Nike ke Adidas, terutama di kota besar di Jawa, terutama apalagi di Jakarta, otomatis dia pindah sama Gepeng, dia pindah Adidas. Itu semua Adidas loh, Nike lewat. Oh iya? Iya, padahal Nike dulu top tuh, di atas, Adidas di Adidasnya bawah. udah Kobe kau gitu. Samba. Bukan sepatu bola. Oh, bola. Tapi gue pernah, gue SMP, Percik, lagi nonton SMA 3 dilatih Popnas lah. Sama Kambeng tuh, angkatannya almarhum Aceh lah apa. Oh iya. Ya kan Itu ngelatih, ada- Kambeng yang ngelatih. Ada di Batam. Gue lupa pemain siapa, passingnya noluk pass gitu, Pak. Dipanggil sama Kambeng, "Sini lu tuh bukan adik gua," katanya. Gitu. Iya. Lu kalau passing begini cuma Budi yang Jadi bisa. Kambeng yang bilangin gue waktu itu. Bukan. Masa dijago lagi. Masa lu lagi, Beko? Dia perasaan ada Tapi bener tuh, jago. kayak, soalnya gue denger langsung tuh, lu marahin orang yang passingnya showtime dan lu membandingkan dengan Iya. Kak Budi. Emang bener ngomong gitu, Kambeng? Ya pastinya pernah pasti gue, karena gini, menurut gue gini, gue agak lupa juga, lu umur nih, Hati-hati. Kencing lu, Jackson. Kencing dulu bentar ya, sorry ya. itu kan maksud gue gini, lu tadinya nggak cuma ngikut-ngikut doang, tapi lo nggak pernah lo latih dengan mendalam, terus lo ikutin kayak gitu, kan buang bola, teman juga kan nggak terima bola enak atau apa. Ya Kak Cece bisa bedain lah mana yang lu Kecuali gitu-gitu kalau doang. lo memang kita lihat dari perkembangannya diikutin, dilatih bagian-bagian sih nggak masalah. Oh sempet, berarti peperangan brand zaman dulu udah ada tuh ya? Udah, sampai kayak misalnya kalau waktu gue di kontrak Nike, Iya. Baru sepatu sponsornya ya. Adidas Sepatu, nih. iya. Sponsornya Adidas. Nggak boleh pakai. Nggak boleh tuh? Nggak boleh pakai, tapi akhirnya boleh pakai, tapi Tapi ditutupin. ditutupin. Di Lambangnya. lambang gitu? Lama itu. Iya. Sebaliknya juga begitu. Baliknya begitu. Gitu. Sebenarnya itu nggak bagus. Itu orang ya di kita ya susah sih, lamban ya. Ini apa perkembangan daripada dalam besar industri olahraganya gitu.
Harusnya nggak boleh begitu. Kita bisa contoh aja tahun 98 ya, yang Dream Team. 92 ditutupin bendera Amerika kan? Iya. Yang di Jordan. Barcelona. 92. Tim Amerika tim semuanya ya, semua cabang timnya itu kan dikontrak sama Reebok, ya kan? Michael Jordan nama yang berapa pemain kan pakai Nike. Yeah. Tapi mereka nggak ribut karena kostum tim Amerika multi event itu di Olimpiade itu kan Reebok, jaketnya. Dia pakai tetap, tapi ditutup dengan bendera aja. Enak kan? Enak. Bukan lakban. Bukan lakban. Di sini ribut. Kan nggak begitu. Ada solusi pasti kan di situ. Karena itu akan mematikan nanti semua produk-produk lain, terutama yang kompetitif ya, atau kompetitor. Jadi kompetitifnya nggak ada. Nah, itu gimana caranya? Kan bisa begitu. Lalu yang lebih sulit lagi di dunia atletik loh. Oh, lebih ribut lagi tuh? Oh, lebih ribut lagi. Banyak banget tuh soalnya itunya. Tapi gue penasaran tuh tadi sama omongannya Kak Cecep. Kalau basket ikutin apa kata Kak Cecep nih. Tapi kalau industri ya udahlah ya gitu kan. Mereka gitu. Nah di lapangan ngimbanginnya gimana tuh Kak Cecep? Nggak boleh, tetap boleh main Akhirnya akrobatik gitu? Jangan terlalu sering gue bilang. Oh. Nggak bisa gue bilang. Lo kalau lo terlalu sering ntar lo jadi apa ya? Jadi nggak real basketnya tuh nggak kelihatan, lo cuma show aja sebenarnya. Iya. Kecuali di level NBA mungkin nggak ya? Jadi gue yang adjust pada saat itu gue yang adjust. Nah lu pasti idealis dong. Enggak, gue dengan cara gue sebenarnya, dengan apa yang gue ada di mindset gue tentang how to play basketball. Terlepas emang beda apa yang Cecep mau as a head coach, ya gue as a player gue harus istilahnya menyesuaikan diri sama apa yang coach mau. Jadi kalau emang Cecep bilang, lu jangan terlalu showtime ya gue lakuin. Tapi emang kadang-kadang suka kelepasan gitu loh. Suka kelepasan itu kan naluri kan. Itu naluri gitu, naluri. Tapi so far di situ gue mendapatkan kedewasaan gue bermain bola basket. Yang dulu kalau orang-orang yang masih inget gue waktu SMA gue tuh selalu top score. Pasti. Tapi 20 poin, even gue sampai antar universitas gue tuh masih Top score lah. Top score. Tapi pas gue masuk ke pro, IM, terus habis itu gue masuk ke Aspak itu ada sesuatu perbedaan yang memang harus gue jalanin. Lebih nahan itu berarti? Bukan lebih nahan, karena kan setiap pelatih kan beda-beda. Kemauannya ya. Filosofinya beda-beda. Ada mungkin waktu gue di IM, mungkin waktu itu sempat Kavari, itu melepaskan gue, terserah lo mau gimana. Tapi waktu gue pindah klub ke Aspak, yang notabene waktu itu head coach-nya Cecep, ya Cecep sebagai head coach maunya gue seperti as a player ikutin filosofinya dia. Jadi gue harus ngikutin, tapi tanpa ngerubah gaya permainan lo. Permainan gue. Oh berarti anak emas nggak ada tuh ya Kak Cep? Nggak ada. Nggak ada anak sih, emas. nggak ada. Gue tim yang nama basket tuh tim, nggak ada anak emas. Kalau lo nunjukin anak gue ini paling bagus sama gue nggak kena. Semua pemain 12 tuh semua ada di tim tuh bagus semua. Ya lo bayangin aja waktu di Aspak, waktu zaman gue itu pemain top semua. Lo bayangin 12 pemain dengan karakter berbeda, dengan pola masing-masing, buyar lo. Lo bayangin kalau gue nggak nyatuin, buyar. Iya. Ya kayak Real Madrid deh. Iya. Bintang Saking semua banyak. cuman nggak satu pace the book. Iya. Ya udah lo akan kalah, tetap kalah. Barcelona sekarang lagi begitu. Kayak gitulah, kurang Iya. lebih kayak begitu. Berarti kan si pemain-pemain itu pada saat Cecep pegang itu kan bintang-bintang. Mereka menurunkan egonya di tengah semua. Nggak over, nggak sama sekali. Yang namanya ego harus tetap ada ego, tapi semua di tengah. Gitu. Itu deh yang maksudnya pelajaran kedewasaan gua untuk menyikapi apa yang head coach mau, yang kebetulan waktu itu kakak gue.
Gokil sih. Adiknya sendiri. Iya. Kagak ada Itu di anak NBA masalah. tuh Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Nah, kalah terus, berantakan ya. dia nggak ketemu itunya dong. Enggak, kadang-kadang gini, ada yang pelatih itu cuma ngandelin satu, Satu, dua, dua orang, tiga ya. orang. Yang lain cuma supply aja gitu. Hiburan lah ya. Pokoknya poinnya di low gitu ya. Poinnya dituju ke 3 orang. Gue paling nggak suka gitu pemain. Tim yang kayak gitu. Gue mesti semuanya harus berdistribusi di game itu. Berkontribusi ya. Kontribusi di game itu. Ya kayak contoh nih, sorry gue potong. Gue Inal. Waktu set play, Sama ya. Inal begini. The best Inal, nggak ada yang ngalahin. Gue itu udah ininya Inal. Tapi kalau main cepet fast break, itu gue. Nah itu makanya sama Cecep kan istilahnya kapan gue masuk, kapan Inal masuk, kapan Inal itu ya Cecep yang paling jago gitu loh. Oke. Kalau lu? Gue setup-nya sih gue yang penting. Setup-nya. Set apa-apa. Small forward harus yang Tapi balik lagi kalau pada saat itu antara gue sama Inal egonya di atas kedua-duanya, kalah Raspak. Tapi alhamdulillah enggak ya. Tapi itu ya sebagai pemain kan ngikutin pelatih kan ibarat kata nurun ego nih. Bisa nurunin skill nggak? Kan ego itu turunin nih. Enggak. Karena kalau ini buat gue ya, atau sama teman-teman gue di Aspak pada saat itu, ya karena kita mau juara. Semangatnya tetap Kita mau ada, juara. iya. Mau gue dipasang 2 menit, mau 3 menit, mau dipasang full 4 quarter pada saat itu, ya kita mau juara. Tapi kan susah. Iya. Dia sebagai pelatih nyatuin 12 pemain bintang tuh, tapi di satu mindset tuh susah sebenarnya. Jadi Pada saat itu ya, pada saat iya. itu. tergantung penggunaannya aja. Ini lawan tim ini dipakai si Inal misalnya, lawan tim ini dipakai si ini. Contoh, Lihat lawan kayak, juga. kayak dia nih, dia sempat pegang juga di tim nasional dulu, yang awal-awal 93 betul ya? Yang awal pertama kali Indonesia dapat medali tuh, walaupun perunggu ya, tapi ngebuka jalan untuk kemudian. Itu gitu. Nah, contoh kayak lawan Filipina. Lawan Filipina suruh dia banyak main. Karena Yang main fast break tipenya ya? sama. Nah, udah bisa bergerak. Yang buzzer beater kan ya? Baju hijau ya? Iya, Lu hijau. pernah buzzer beater? Iya, tapi di cancel. Oh, di cancel. Di cancel. Cuma kalau peraturan sekarang sih masuk. Oh, oke. Kalau peraturan sekarang. Iya. Gitu. Waktu itu kan tahun 93 ya. Loh, tapi sebagai pelatih nih, Kambeng juga pelatih, Kaca pelatih, ada nggak sih pemain yang ngeyel nih? Gue gak kasih sistem nih, tapi ada yang ngeyel juga. Ada nggak sih? Pasti ada ya? Ada. Ya, gue juga kadang-kadang ngeyel sama dia, ya beneran. Ya bener, ada ya gue. Salah satunya gue. Jangan ngaku langsung dong, ngaku. Oh iya. Ngeyel lebih kemana nih? Kak Cecep mungkin Kambeng kan melatih juga nih. Kayak gimana ngeyel? Nggak mau di... Kalau dia tuh kayak gimana? Lo harus main safe dengan lawan ini ya. Tapi kadang-kadang dia suka bikin crowd penonton gitu. Oh. Dia bilang, ini orang nih gue udah bilang masih juga begitu. Ya harus bisa sering ngomong. Jangan ntar tangan ntar lawan sana ntar kita bikin gitu lo suka-suka deh. Tapi dilakuin juga. Kalau sama gua mah nangis, ntar ngadunya ke bini gue. Gitu. Ya karena kalau ke gua kan pasti juga nunjukin kan, pasti gua keras, lebih keras daripada teman-temannya pemain yang lain. Karena kan mereka tahu dia adik gue. Berarti gua lebih kerasnya lebih daripada yang lain. Justru lebih keras ya, bukan lebih dilonggarin ya. Dulu masih kecil nangis. Ya makanya pernah gue cerita di episode waktu itu kan. Gue kalau dilatih mereka berdua, mereka kalau marahin pemain-pemain yang lain tuh ya marah, tapi kayaknya biasa aja marahnya. Kalau sama gue kayaknya anjing gimana, kayak beda gitu loh. Cuma ya lama-lama ya tadi nggak bisa gue terima, tapi lama-lama bisa gue terima gitu. Gitu. Supaya jangan ada cemburu, nanti bilang cemburu tentang adeknya aja yang dimarahin ya kan.
Tapi kan membuahkan hasil, Kak. Iya. Secara skill. Kalau anak zaman sekarang sih udah kabur. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa tuh. Nggak bisa anak zaman sekarang. Iya, kemarin gitu tuh. Nggak bisa. Main handphone, main gadget aja deh. Di rumah main game. Tapi sebelum tanding ada apa ya? Ritual khusus nggak bagi pelatih nih buat pemain nih? Oh enggak, biasa gua harus sebelum tanding tuh ada pre talk. Jadi kita sebelum tanding kita ngomong, Ngobrol. briefing, segala macam. Nggak boleh party dia tuh sebelum tanding. Oh iya. Juara biasa. dulu. Juara dulu baru party ya. Baru party. Biasa lah itu mah. Oh iyalah. Sikat miring dulu. Iya. Baru bisa-bisan. Bisa-bisan. Gila deh. Bertiga berarti ini anak tiga semua tuh. Tapi Dan tiga-tiganya pernah mengenyam timnas. Kak Caca pun timnas ngelatih, ya Kak ya? Latih. berapa ya? Ya era Aspak itu Kak ya? 2001 di Brunei, di Malaysia, sama di Vietnam 2004. Oke. Tapi emang kelihatan sih yang mana jurusan yang ngelatih, yang mana yang main gitu ya. Iya. Jadi gue inget dulu, udah belum lahir, waktu masih kecil-kecil gitu tuh. Kalau yang, kan dulu ada klub Guntur namanya, divisi 1. Putra Guntur itu? Bukan, Guntur tua-tua, yang tua-tua lagi ada. Guntur. Castello Nah, Bang ya? Itu Castello ya? Enggak, Oh, beda lagi. Guntur. Guntur. Udah ada yang almarhum kayak angkatan Dewa. Angkatan Ambran lah, Ambran Fahri itu. Dulu IM, nah di kita Guntur. Nah itu masuk divisi 1 DKI. Belum ada Kobatama dulu, masuk divisi 1 DKI. Nah itu, kan gue sekolahnya sore. Dia sekolahnya pagi nih, SMP ya kan, SMP. Nah kalau pagi dia berarti sore kan bisa ngeliatin itu anak-anak Guntur latihan kan, yang senior itu pada latihan. Kalau gue kan enggak, pasti pagi baru main sendiri, tembak-tembak apa macam. Nah dia udah tahu. Oh dari situ emang udah Main kelihatan blocking ya? begini. Kalau pick begini, blocking namanya dulu kan. Blocking begini, terus roll begini. Gitu naik, oh gitu ya. Dia karena dia ngeliat, dia udah tahu dia. Udah ngerti. Kita gak ngerti, kita taunya nembak doang kalau main kan. Kayak gitu, dia nembak udah. Main aja deh. Main aja. Emang udah tahu, udah ngerti. Oh awalnya dari situ ya? Dipelajarin Maksudnya, sama dia. dipelajarin ya? Jadi insting pelatihnya dari situ Insting nih. dari situ. Iya kan, Jeb? IM waktu dia main, Iya. IM main tuh gue ngikutin tuh kemana latihan, main di Bandung ngikutin, di Surabaya ngikutin. Cuma mulai Dalam strateginya sendiri. kayak begitu? Gokil. Kamu kemampuan dulu nggak bisa jadi pemain. Nyeting aja nih, bagian nyeting nyadar nih. diri aja. Bagian nyeting aja deh. Kalau kita bertiga semuanya pemain sih berantem mulu sih yang ada sih. Ya, Gue yang paling jago. Gue. Ya paling enggak 3 on 3 lawan Rico Lubis sih nggak masalah. Benar. Tapi bagi Kambeng, Kak Cecep sama Kak Budi nih, basket sekarang gimana nih? Mbeng aja dulu. Iya, Buat Kambeng. terakhir lah. Apa ya? Dari Kita liga lah gitu? udah mesti, kalau gue bilang sih rubah total sih enggak, tapi mesti dirubah. Pertama, sekarang kan olahraga itu sebuah industri dan olahraga itu udah merupakan satu energi yang mana dari pemain tersebut dan juga dari audiens penonton. Nah penonton ini kan juga merasa udah satu hiburan. Nah ini yang harus dirubah sekarang. Nah dirubahnya dari mana? Berarti ujungnya adalah pemainnya kan, supaya menciptakan satu kemampuan bermain, skill bermain terutama itu yang asik ditonton. Terus peran pelatih juga strateginya asik ditonton. Dan angka juga nggak terlalu ini, tapi produktif gitu. Nah ini mesti dirubah karena kalau saya lihat sekarang, ini sekarang baru ngikutin lagi ya. Tim nasional maupun di dunia dari kelompok umur sama di Indonesia tim nasional terutama. Kalau gue lihat sekarang apa ya? Ini perlu dirubah dari mulai anak-anak sekarang. Berarti kan kita mesti rubah stylist basket, main basketnya, bukan stylist main basket, sosok pemain basketnya, stylistnya. Misalnya
stylisnya dari lari. Lari pemain bola sama lari pemain basket kan beda. Lari pemain basket kalau kita lihat di basket kan, karena kita orang basket, beda deh, asik larinya lah. Beda sama bola. Orang bola pasti ngeliat bola juga begitu juga kan. Itu beda. Terus kedua, kemampuan skillnya, kemampuan individu, skill keterampilannya, itu juga mesti dirubah. Jadi yang misalnya tadi Cecep bilang bahwa gue maunya begini, jangan macam-macam begini, itu udah nggak berlaku lagi sekarang. Karena sekarang udah masuk ke hiburan soalnya. Nah, ada satu energi di situ yang nanti besarnya jadi industri kan. Nah itu berarti dari kecil ini mesti dirubah. Nah itu akan menghasilkan nanti pemain-pemain memang yang punya skill kemampuan yang bagus. Karena di basket ini itu situasional, hitungannya per detik, bukan keputusan nih. Per detik dalam hal kemampuan skillnya selalu berubah, dinamis dia. Itu yang membuat itu. Nah, itu harus bisa diikutin. Nah gue lihat sekarang kayak tim nasional sekarang aja, dari cara lari aja, gue aja udah kagak udah enak ngeliatnya. Istilah kasar begitu, ini kagak enak bener ngeliatnya. Jalan disco berarti. Dari lari udah beda tuh ya. Tapi SEA Games kan juara Kambing. Hah? Tapi kan SEA Games juara. Tapi kan SEA Games juara kemarin kan timnasnya. Memang emas. Tapi nggak enak dilihatnya. Ini gue bicara pengembangan yang harus sekarang kita udah tertinggal jauh sama luar. Dalam arti industri ya, yang ujung-ujungnya satu hiburan olahraga. Lo mainnya lari begitu sedikit, lo contoh deh artis sedikit aja kan jadi nih enak. Orang nih udah ada respect, udah ada interest. Kalau itu ya. Belum nyanyi tuh, ini gitu dengan ininya gayanya, body language. Nah itu harus ada, ya gitu. Belum lagi mainnya. Gitu. Trik-triknya udah kemampuan individu dalam situasional dia bermain ya kan, dalam scrimmage misalnya di paint gimana, di luar gimana kan. Beda deh sama kita lihat itu yang umumnya NBA. Kita lihat beda kan. Nah, Indonesia sebenarnya bisa untuk itu, sama kultur dan budaya itu kan nggak beda jauh dengan Filipina. Nah, itu sebenarnya bisa. Filipina kok bisa kita lihat enak kalau dilihat. Padahal kan sama aja kan. Nah, contoh nggak usah jauh Filipina aja. Itu sebenarnya kita bisa. Sama-sama Melayu ya. Nah, itu harusnya ya dari sekarang ini dibangun. Jadi kita mesti rubah sekarang bahwa olahraga itu satu hiburan. Yang mana nanti akan membangun industri. Setuju. Pangsa pasar Indonesia paling besar di dunia loh. Kalau bicara lagi secara politik olahraga nih atau perkembangan olahraga dunia ini, apa kita mau dijajah secara ekonomi di bidang olahraga? Enggak, pangsa pasar paling gede. Sekarang kan banyak ya? Iya, sekarang ngeliatin aja. Ada yang demen sama misal kayak bola deh yang udah peminatnya merakyat. Rata-rata semua MU ini ditungguin nonton begini. Iya betul. Terus TV kita lebih banyak gitu. Berapa yang harus dibayar ke mereka? Karena mereka juga punya strategi kan secara sport business. Mereka kalau udah peak, nggak mungkin kayak NBA udah the peak nih, nggak mungkin bertahan di dalam, dia harus ekspansi keluar. Kalau kagak turun. Makanya NBA bisa bertahan sampai sekarang. Cuman itu NBA doang di Amerika loh. Yang lainnya kan kalah sama Eropa sekarang. Eropa lagi naik. Nah, Indonesia nih pangsa pasarnya besar. Nah, ini yang mesti juga ya baik pemerintah maupun induk organisasi, terutama kalau basket harus bisa meng-create itu, mengemas itu semuanya menjadi sebuah industri. Tapi terutama dimulai daripada anak-anak ini. Gimana cara metode ngelatihnya? Gimana mereka apalagi terinfluence sama NBA kan? Kita cuma memanfaatkan NBA doang loh. Nah itu peran pelatih juga, gimana cara mengarahkannya. Sekarang anak sekarang kan udah mau begini-begini aja, ya kan? Yang begini kayak ngikutin Rico di YouTube-nya kan, begini kan. Nah dia latihan berapa tahun, kan gitu. Nah anak sekarang kalau nggak diarahin gimana? Tapi itu boleh dikasih nanti pelan-pelan.
Ada metodenya ya. Ada metodenya. Itu yang mesti dirubah. Iya. Nah, jadi akhirnya muncullah di tim nasional nanti. Nah, di tim nasional nanti kelihatan seperti itu, bagus. Udah orang akan datang sendiri. Setuju. Akan datang ke lapangan, make money. Make Iya. money. Seger tuh. Iya, betul. Berarti Kambing berbicara industri. Industri. Iya. Showbiz. Kalau fundamentalnya oke dan dipikirin juga cara industri, duit akan datang, semuanya jadi. Jadi balik ke era 90-an juga lebih hype ya. Sebenarnya cuman itu kesalahan kita nggak bisa manfaatin. Kenapa terlepas dari itu? 90-an inget nggak? Yang ekonomi kita kolaps. Iya. Apa segala. Reformasi. Ya, krisis moneter. Iya. Dari semua cabang di Indonesia aja. Iya. Yang masih bertahan siapa? Hanya basket. iya. Yang punya liga ya. Yang punya liga. Oh ya? Oh, betul. Jalan. Bola berhenti. Semua volley berhenti. Iya, gua baru nggak gua. Oh iya masih. Baru nggak? Yang- Ini kan Kobatama pas. Masih main, dia masih main. Lu Krisman masih main? Ini kan Batam kita itu udah aspek, kita Oh baru iya, baru bener. itu. Kita baru masuk kan SMA 3. Kompetisi masih jalan basket, malah final ramai yang nonton, sponsor juga ada. Berarti kan kekuatan sport bisnisnya ada di basket. Iya. Tapi orang-orang kita, terutama orang basket juga nggak melek gitu. Harusnya sekarang udah lebih besar lagi, sih, udah lebih dari sekarang harusnya. Dan kedua, ada kesalahan juga memang dari yang lama. Memang zaman itu kali ya. Belum Warisan berpikir. berarti, warisan. Warisan. Zamannya Kobatama IBL. Harusnya Kobatama itu jangan pakai naming. Ditambah Kobatamanya. Sponsor. IBL kan? Kobatama IBL kan? IBL apa? IBL. IBL Mild. Waktu itu ya. Jangan pakai naming Mild. Kalau pakai naming Mild, akhirnya hancur. Mild Cabut. narik, cabut. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau, karena udah image. Memang saat itu udah ada image. Gua kalau mana-mana, oh basket Mild ya, kompetisi Mild kapan? Mild, ngomongnya Mild. Emal Kobatama. Emal Emang Kobatama. Kobatama namanya. Oh sama kayak bola ya, Liga Downhill gitu kali ya? Iya, Liga Iya. Downhill. Akhirnya sekarang kan dimulai masuklah Asrul apa susah naik ya kan? Iya, Sekarang iya. belum main. Coba lihat NBA, ada naming. NBA naming nggak ada. Sendiri Nggak aja. ada NBA Untuk aja title udah. ya. Iya. Oh iya sih, setuju gue tuh. Bener juga ya. Kalau Kak Cecep gimana Kak Cecep? Ngeliat basket sekarang Kak Cecep? Kalau gue bilang sih untuk ininya apa? Industrinya udah mulai. Tapi untuk kita ngomong basketnya, dari dulu tuh kita belum ada kultur basket Indonesia gimana sih? Jadi kita kan basket kan import, olahraga import. Nah kita mesti punya kultur. Kayak siapa Filipina, dia punya kulturnya kemana? Dibuat kulturnya ambil Amerika. Kalau kita harus bikin kultur juga sebenarnya. Kita mau style kemana gitu? Mau ke Amerika, Eropa, atau Asia? Yang kultur kita bisa diterima di kita gitu. Iya. Contohnya misal gini, tentang skill. Apa sih yang kita butuhin tuh? Misalnya skill nembak. 2 poin apa 3 poin? Iya. Nah, kalau Indonesia kalau mau naik ke atas cuman ngandelin 2 poin doang, ini drive aja nggak bisa. Size. Ya. Size kita kan. Iya. Kita mesti ciptain 3 poin ya. 3 poin. Harus main cepat. Iya. Benar. Nah, dari situ kan kita bisa kemas untuk jadi industri kan bisa. Iya. Nah, ini kultur kita nggak ketemu, style kita nggak. Kalau saya bilang sih nggak ada style kita. Mau main gimana? Kalau gue lihat orang Cina, orang Korea, orang Jepang, gue bisa lihat ini sama-sama kan, sipit-sipit semua. Oh ini Korea nih. Oh ini Gayanya, Jepang, yang ciri khasnya gitu ya. Ciri khas kita nggak ada. Dari cara berlari aja Korea, Jepang sama Cina beda. Beda, Cara berlari. Beda. Cara berlari beda. Cara syuting tuh beda. Beda. Syutingnya, gue lihat syuting aja beda. Gimana lari lu? Ya. Itu aja sakit tuh. Lari aja nggak pernah. Nah itu yang dari dulu yang kita belum ciptain tuh.
Tapi untuk industri sih, kalau industri asal industri bisa ya, tapi industri mesti ada isinya dong. Nah, isinya itu yang mesti kita yang kultur, terus di breakdown lagi ke kurikulum basketnya. Kultur dan budaya penting. Lebih dalam lagi nih, gokil. Europe step. Nah, Eurostep. Eurostep. Nggak pakai euro. Nggak pakai euro. Gus pindah. sekarang bukan Eurostep lagi, step by step. Wah iya, UBB. Tapi kemarin kalau kita pernah nanya Kak Budi soal basket sekarang ya, mungkin mau tambahin nggak Kak Bud? Ya kalau gue pribadi, gue ada di tengah-tengah di antara mereka lah. Gue bisa ke bawah, gue bisa sekarang. Kalau gue sih menanggapinya dengan basket sekarang tuh, apalagi dengan informasi yang gampang didapat dari YouTube, dari manapun. Yang gue lihat anak zaman sekarang tuh lebih cepat mencerna how to play basketball. Lebih explore ya dia? Lebih explore. Cuman Minusnya? minusnya adalah anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu pas lo pengen ada di sini, lo nggak ngelewatin yang di sini. Kadang suka instan. Ditambah lagi istilahnya dorongan parents yang pengen anaknya cepat maju. Iya. Buat gue pribadi, parents ini pengen anaknya cepat maju itu hal yang positif buat gue. Iya. Tapi kan Ada batasnya. ada tahap-tahapannya yang harus dilewatin. Nggak langsung kesini dulu nih. Kadang sekarang gue punya anak, gue orang kaya, gue bayar aja pelatih gue, anak gue main deh, 5 pertama, main 5 pertama, ibaratnya kayak donatur lah gitu. Iya. Nah sekarang tuh banyak kejadian kayak begitu, yang anaknya emang belum secara skill dan pengalaman belum siap buat bermain di atas, tapi karena emang Lo donatur? ada donatur, orang tuanya dimainin. Katanya gosip, gue nggak tahu juga. Itu kan mungkin level akademi tuh ya. Iya. Mungkin nggak sampai ke level PON. PON nasionalnya begitu. Ada titipan. Tuh kan. Nasional gitu. Ada titipan. Jadi itu yang suka ngerusak lah sebenarnya. Tapi ya mau gimana gitu. Tapi itu sih ya buat gue sih nggak. Dan satunya lagi juga, Bu. Anak, kenapa orang tua nge-push anaknya nggak mau jenjang gitu ya. Sekarang banyak anak muda umur 16 ke bawah yang banyak operasi. Oh iya. Operasi? Kenapa putus banyak? Sayang nggak coba? Bagi dokter ya jadi untung kan? Banyak loh. Oh gitu. Banyak Itu sekarang. anak UPH cewek ada tuh beberapa tuh. Berarti itu mungkin fundamentalnya kali ini. Nah, Iya kan? Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 dia Nggak langsung dilewatin, langsung empat tahap ya? 4, tahap Badan 5. belum siap nih. Belum siap, Iya. otot semua Iya. belum siap. Belum siap Untuk mambok ngelakuin. Dominic Wilkin. Jadi nggak Horace Grant. Contohnya kayak dia nih. Ya. Gue bilang, lo main, gue bilang, lo main tipe kayak lo udah siap nggak core lo? Udah dilatih core nggak? Nah, kalau lo tipe lo nggak latih core dengan baik, hati-hati Cedera tuh. pinggang, gue bilang. Tadi pinggang kan? Pinggang. Lu pinggang kena tuh? Iya. Tapi kan udah di umur Ya. Enggak, tentu umur berapa nih? 25, 26. 26, Oh, 25 udah kena, dulu benar. udah pinggang. Nah, itu yang gue bilang tadi. Harus jaga diri itu belum bisa orang kita. Anak-anak sekarang banyak cedera. Iya, tapi bener, Pak. Emang iya? Operasi itu puluhan juta loh. Sampai ke Filipina kadang ya. Iya. Bener. Kali ini gua nggak nih. Lutut gitu kali ya? Ini ACL. Ya, tapi kalau kita lihat dari dinamika era sekarang, informasi yang tadi gue bilang, informasi kita tuh gampang didapat kan. Betul. Sosial media. Nah, sosial media, how to lo nge-build badan lo, tuh ada semua. Zaman gue kan nggak ada. Zaman gue kalau misalnya Mbeng salah ngelatih, ya udah gue salah, udah. Iya. Kalau zaman sekarang kan pelatih salah, tapi lo, oke, kayak pelatih gue salah nih ngelatih. Gue lihat di YouTube deh. Tapi latihan zaman core-nya sekarang gimana. ini banyak informasi, tapi yang lo kayak orang ngumpulin perangko. Filateli. Dia nggak bisa dicari. filternya. Nggak bisa. Oh, ada yang bagus ngikut, tapi Iya. belum sesuai dengan umurnya. Iya. Lo diikutin aja sama dia.
Makanya itu yang tadi gue bilang, mesti dari bawah ini dirubahnya. Jadi harus ada yang ngawasin dan yang mengarahkan. Nah itu siapa? Belum ada ya. Pemain yang bawah ini. Nah itu maksud saya dibikinlah aturan oleh PB Perbasi. Kalau bisa yang di bawah ini dan harus sebenarnya itu pemain-pemain atau mantan pemain atau pelatih-pelatih yang tua-tua turunlah ke bawah. Latih anak-anak itu, karena yang tua itu lebih detail, lebih bisa ngarahin pengalaman. Ya. Jam terbang, yang di liga itu silakan yang muda-muda. Itu pernah dilakukan oleh zaman waktu itu belum terpecah Yugoslavia. Di Yugoslavia itu seperti itu, maka di Yugoslavia kan kuat kan basketnya juga. jago tuh deh. Juara dunia untuk FIBA-nya. Pernah. Nah, itu pelatih tua di bawah, istilahnya profesornya di bawah, yang liganya itu yang muda. Tapi yang muda tetap menghormati yang pelatih yang di sini, bukan karena masalah materi. Karena yang ngejadiin ini profesor yang di sini. Jadi tetap kalau yang pelatih tua yang anak itu datang pasti dihormati sama dia. Kalau kita kan enggak pelatih kita. Nah, itu banyak yang harus dirubah. Nah, kalau masalah tadi titipan-titipan itu. Nah, kalau gue lihat ada segelintir orang yang ngerti misalnya ya, oknum ngerti strategi pelatih. Strategi pelatih kan pasti dia punya ada pemain utama 7 atau 8 pemain. Atau paling enggak 10. Dianggap 2 ini kan 12 ya. 2 ini cadangan lah apa. Nah, yang 2 ini inilah yang digoyang. Digoyang tadi untuk titipan apa segala macam. Gue juga setuju. Nah, maksudnya gini. Ini kan yang digunakan oleh segelintir orang nih, segelintir oknum. Yang 2 ini yang maksudnya yang titipan. Jadi gak usah dimainin nggak apa-apa gitu. Strategi pelatih dipakai untuk itu. Dan itu emang terjadi. Kalau gue beda lagi, kalau gue milih tim, kalau di tim nasional, strategi itu gue pakai, tapi untuk kedaerahan. Bukan tim nasional. Untuk tim nasional kita milih tim nasional ya, 10 gue pegang. 2 gue kasih ke tim daerah yang untuk perkembangan basketnya. Misal Irian gue masukin atau Aceh misal gue masukin. Bukan uang yang gue minta. Maksudnya buat ngangkat daerahnya masing-masing gitu ya? Buat trigger. Triggernya ya. Itu kan jalur dari pembinaan kan, nggak apa-apa. Ini yang maksudnya kan titipan-titipan dalam arti yang berupa biar gue kasih fasilitas lah, dibarter dengan fasilitas, dengan apa. Itu kan tugas organisasi. Iya kayak misalnya Kalau organisasi nggak punya duit, tutup organisasi. Misal gue parents dari salah satu pemain itu, ya udah semua gue beliin sepatu, gitu ya. Anak gue masuk, ya ada begitu. Iya. Yang lebih parah lagi, minta lagi jadi first five misalnya. Kan itu yang repot. Terus gajinya pelatih, yang ngegaji gue sebagai parents nih gue, yang ngegaji pelatihnya gue, yang nggak mau pelatihnya. Gimana ya? Gue pernah ngalamin nih di nasional waktu senior gue nggak ngalamin. Pas gue diminta ke KU 18, ada salah satu manajer lah dari klub 1 ditunjuk dari PB, gue pelatihnya gue masuk manajer, ketemu manajer gitu. Oke, coach, program dong. Gue tahu nih anaknya nih ada anaknya pemain basket juga mau dititip gue. Udah akan ngira tuh. Oh nih bunyi ini, gue udah survei gitu. Oke, ini program gue 3 bulan untuk sebelum hari hanya gue udah ngomong. Coach ketemu lagi, ya. Kenapa? 2 bulan coach bikin program. Ketemu lagi sebulan. Dalam hati gue udah kayak di pasar nih. Nego-negoan. Ya udah ibu terserah saya ngundurin diri, ibu cari pelatih lain. Dapat cari, ambil pelatih Filipin. Udah, nggak berhasil. Apa gunanya? Iya. Buang-buang energi juga ya. Buang-buang energi. Gila tuh Indonesia tuh. Kalau kan gini Indonesia nih, jangka panjang dia nggak mau,
Karena duitnya dari splot. Ini nggak jangka pendek yang maunya. Cepet bagi-bagi nih. Tuh tahu loh. Oh, dia kan kalau Angga Jangan lo pacar ibu itu lagi. Bisa jadi. Itu olahraga kita nggak maju-maju di situ. Iya, banyak kayak gitu-gitunya. Jangan Banyak. panjang. Tapi sekarang udah bagus. Ya kita ada program kita nih ke Amerika lah segala macam. Levelnya kita dinaikin. Gue bilang udah bagus sebenarnya. Tapi mesti diciptain kultur kita basketnya. Ya dari kecil, dari awal. Jadi bilang tadi, wah nih thank you banget nih buat Kambeng, Kak Cecep sama Kak Budi. Kita jadi flashback gue masa-masa muda dulu main basket gitu. Gopar nggak ada, Gopar kagak. Bawa dia basket. Ada di lapangan ada. Iya. Lapangan yang lain. Kalau buat gue sih harusnya konten ini ditonton sama anak basket seluruh Indonesia. Iya. Karena mereka bertiga belum pernah kumpul. Tapi yang gue setuju dari obrolan ini adalah emang harus ada kerjasama antara generasi dulu sama sekarang. Ya. Harus ada kerjasama tuh di bidang apapun tuh Kabut. Karena pengalaman sama jam terbang tuh nggak bisa bohong. Betul. Iya, tapi eksplorasi yang tadi Kak Budi bilang generasi muda eksplorasi semua informasi apa segala macam, dia lebih kreatif lah ibarat kata. Terus gabung tuh. Harus gabung. Ada yang nyaring. Iya. Contoh, yang jelas deh fakta, Iya. fakta NBA. Lihat NBA, sampai sekarang masih bertahan kan? Iya. Sama Eropa nggak bisa ngalahin Eropa. Cabang lain football Amerika apa juga tenggelam udah. Cuman Amerika doang udah keluar nggak. Kalah sama Eropa. NBA bisa bertahan kenapa? Karena itu tadi. Yang tua, yang muda semua satu. Yang muda dia punya kelebihan, kreativitas sebenarnya silakan tapi tetap yang ini punya value. Yang tua punya value. Di kita kan nggak habis apa kacang lupa kulitnya. Iya. Yang tua udah dihilangin aja gitu ya. NBA nggak begitu karena itu. Lihat aja iklan-iklan, jangankan main, iklan aja di NBA lihat iklan. Ada yang tuanya ya. Ada yang tua, ada yang muda aja. Iya, bener-bener. Anak Sampai kecil. yang kecil aja, 70 tahun, 75 tahun ulang tahunnya NBA. Bersama dibikin dengan di sosok Karim Abdul-Jabbar ditongolin. Iya, Bill Iya, Russell. bener. Iya. Iklan itu ya. Iklan ya. Sama yang kemarin ke Knicks juga tuh. Ulang tahunnya Karim Abdul-Jabbar 75 tahun juga pada saat itu kan. Iya, benar. Walaupun tanggalnya beda tapi Iya. tahunnya sama kan. Iya. Tapi itu yang ditongolin kayak gitu. Dia punya value masalah. Dan nggak melupakan sisi historikal. Iya. Dia datang Dan waktu diikut ulang tahun sertakan. Jabar dia datang dia. Datang dia. Makanya dia tahu ceritanya. Karena Tapi setuju gue sih, generasi dulu tuh sama sekarang tuh harus gabung. Sebenarnya susah tuh karena kultur kali ya. Banyak anak muda yang bilang kayak, apaan sih? Udah lewat kali zaman lu. Nah, itu tuh. Itu. zaman sekarang nggak Iya. bisa begitu. Ngelupain sejarah Iya. kultur. Maka bangunan kita tuh nggak ada bangunan yang tua-tua tuh habis semua. Iya. Nggak ada sejarah. Bener juga. Iya. Benar. Contoh sekarang kalau buat negara, ini kita bicara negara, Iya. geopolitik ya. Enggak, ini bener nih. Ini sejarah itu tadi sejarah. Turki. Lihat Turki sekarang. Lagi berkembang lagi. Karena dia punya sejarah yang panjang, yang bagus. Dan dia ada transkripnya apa segala. Kita terputus semua sejarah, dirubah-rubah. Jadi kayak begini. Nah ini yang jadi ini yang bisa membangkitkan lagi semua yang muda-muda jadi bangkit. Itu harus nyontoh orang Batak tuh transkrip. Turunannya jelas. Silsilahnya jelas. Transkripnya jelas, ada nomor-nomornya. Iya. Hasibuan berapa, Siregar berapa. Iya, ada. Bener. Iya, kayak respect the elders. Makanya gua nggak mau kalah sama orang Batak. Ya kayak sekarang nih, contoh juga di perbola basketan kita nih. Ini momentum sebenarnya untuk apa? Untuk Indonesia. Berapa medali emas? Ya walaupun pakai naturalisasi, ya kan? Ini momentum harus dimanfaatin gitu loh. Momentum ini baik Itu momentum dalam jangka pendek, jangka panjangnya mesti panjang. jangka panjang juga segi ya mesti dibikin lah blueprintnya tuh sampai beberapa tahun ke depan. Ini momentum sebenarnya. Nah, sementara ini udah jangan jauh-jauh dulu deh, Asia Tenggara aja dulu momentumnya itu yang di value itu yang dimaksimalin.
Dengan cara apa? Kalau gue bilang, kita bikin asik-asik kita aja. Nanti mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita udah kagak ada, bakalan maju, itu sunatullah akan maju nanti. Amin. Asik-asik kita aja mengeksplor semuanya, semua sektor lah, industrinya apa segala. Karena bangsa pasarnya industri kan juga bagus Indonesia. Apalagi kaum mudanya rata-rata sekarang basket lah, olahraga populer ya. Bukan olahraga rakyat tapi populer, jangan salah, punya value sendiri. Itu diangkat, asik-asik kita. Contoh, Amerika NBA, emang nggak asik-asik Amerika? Asik-asik Amerika, NBA juara dunia, siapa lo mau klaim? Filipina, juara Asia, PBA, siapa mau klaim? Asik-asik Filipina aja. Tapi nanti contoh Filipina yang paling dekat. Zaman gua dulu, PBA nggak mau main kalau buat tim nasional. Dia asik-asik sendiri aja. Terus akhirnya sekarang menyatu mereka. Orientasi mana? World Cup. Filipina kan udah World Cup. Kelasnya di situ ya? Nah gitu, asik-asik kita aja. Dan intinya, explore sport industrinya, sport bisnisnya di basket, make money. Nah itu yang akan dikembalikan lagi ke pembinaan olahraga kita. Nanti 20 tahun akan muncul mungkin. Wih, mantap. Kambeng, Kak Cecep, Kak Budi, thank you banget udah main di Grind Boys. Ini kayaknya kita nggak bakal kalau ngomongin sejarah-sejarah gini nggak bakal cukup sejam 2 jam nih. Benar. Kita bikin part-part mungkin backgroundnya pantai kali ya. Colek Budi dulu, colek Budi dulu. Backgroundnya 2023 ya, Agustus ya. backgroundnya pantai-pantai lah gitu. Luas tuh ya. Luas. Ada batas ya. Gak ada batas. Yang mau nyebur-nyebur boleh. Thank you Kabut ya. Sama-sama, bro. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Thank you. Boleh ngerokok ya? Boleh. Boleh, Bang. Boleh. Justru Mau dikontesin? Dia ketawa. Deg-degan deh. Boleh, boleh, boleh. pernah tuh